Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam hidup kita ini, kita pernah merasakan usaha kita sia-sia saja, tidak ada hasil.
hanya membuang-buang tenaga. Para murid pun mengalami hal yang sama. Semalaman mereka berlayar, namun tidak menangkap apapun. Mereka putus asa, kecewa. Tetapi Tuhan Yesus datang. Ia menyuruh mereka untuk menebarkan kembali jala. Mujizat pun terjadi di atas mereka. Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu mereka sadar, ternyata itu Tuhan Yesus sendiri yang datang dan yang memerintahkan mereka. Tuhan Yesus punya cara tersendiri untuk menghapus air mata kekecewaan kita. Ia tahu bagaimana mengangkat kita dari kubang keputusasaan. Ia mau hadir dalam pekerjaan kasar kita setiap hari. Hanya saja, apakah kita mau menerima Tuhan Yesus? Apakah kita mau mengikuti perintah Tuhan Yesus? Apakah kita mau mensyukuri rahmat yang diberikan Tuhan Yesus secara cuma-cuma kepada kita? Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang seringkali tidak taat akan rancangan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.